Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zahratul Afifah dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel sebagai dasar organisme. Sebelum ke pemaparan materi yang lebih lanjut lagi, saya di sini akan memberitahu poin-poin penting yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada sejarah sel, yang kedua ada komponen sel, yang ketiga ada sel prokariotik dan eukariotik, yang keempat ada bagian-bagian sel, dan yang terakhir ada sel tumbuhan dan sel hewan. Sejarah sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau mengamati sayatan kecil pada mikroskop. Robert Hooke menemukan ruangan kecil yang disebut sela, yang berarti kamar kecil. Kemudian pada tahun 1839, Purkinje melihat bahwa di dalam sel terdapat zat yang mengalir seperti fluida yang memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Selanjutnya lagi ada Dujardin di tahun 1855 menemukan bahwa di dalam sela terdapat cairan kental yang dikenal dengan nama protoplasma. Nah, selanjutnya ada komponen kimia sel yang terdiri dari komponen anorganik dan komponen organik. Pada komponen anorganik, pada sel berupa air, gas, mineral yang berfungsi sebagai proses kerja yang terdapat pada sel tersebut. Sedangkan pada komponen organik, makromolekul di dalamnya itu mengandung protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Selanjutnya itu ada klasifikasi sel berdasarkan penyusun dan strukturnya. Di sini itu sel itu ada sel prokariotik dan eukariotik. Saya akan membahas sel prokariotik terlebih dahulu. Yang sel prokariotik itu adalah organisme bersel satu tanpa memiliki inti sel. Contohnya itu ada bakteri, alga biru, dan archaea bakteri. Adapun ciri-ciri yang dimiliki sel prokariotik itu sitoplasma dan materi genetiknya itu bercampur. Bahan gen atau asam deoksiribonukleat ADN terdapat pada dalam sitoplasma. Dan selnya itu berbentuk cincin atau bulat. Dan sel prokariotik itu tidak dijumpai pada badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Tetapi sel prokariotik itu dijumpai pada ribosom. Sebelumnya saya membahas tentang sel prokariotik. Di sini saya akan membahas sel eukariotik. Sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti atau nukleus. Di dalam nukleusnya itu dikelilingi oleh membran-membran yang lainnya. Sehingga sel eukariotik itu memiliki dua membran, yaitu membran sitoplasma dan membran nukleus atau membran inti. Adapun ciri-ciri yang dimiliki sel eukariotik itu ada sitoplasma dan nukleusnya itu terpisah. Bahan gen di dalam inti terdapat pada mitokondria dan kloroplas pada tumbuhan. Di dalam sel eukariotik itu terdapat badan Golgi, retikulum endoplasma, dan ribosom. Bahan gen atau ADN seperti pita dan tersusun spiral. Selanjutnya itu ada membran plasma atau membran sel, atau sering disebut dengan plasma member. Pada sel hewan, membran plasma merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Sedangkan membran plasma pada sel tumbuhan terdapat di antara didi sel dengan isi sel tersebut. Adapun fungsi yang dimiliki oleh membran plasma itu, yang pertama ada membatasi antara sel satu dengan sel lainnya, mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel, menyelenggarakan pertahanan mekanisme sel, dan menyelenggarakan komunikasi antar sel nukleus. Bagian sel yang selanjutnya itu nukleus atau inti sel, merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Keberadaannya ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel tersebut. Di dalam nukleus itu ditemukan adanya
cairan inti atau nukleoplasma, anak inti atau nukleolus, dan selaput inti. Fungsi dari nukleus sendiri itu melindungi DNA dari kerusakan, mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan yaitu berupa RNA, yaitu mRNA. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mengumpulkan protein dan menyebarkannya ke membran sel, sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus yaitu mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, lonjong atau batang dengan diameter berkisar antara 0,5 mikrometer sampai 1 mikrometer dan panjang antara 1 sampai 2 mikrometer. Organel ini terdapat pada semua sel eukariotik dengan jumlah yang beragam. Fungsi utama organel ini adalah sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi pada sel. Kemudian ada vakuola. Pada sel hewan, vakuola ini berfungsi sebagai penyimpanan dan memelihara sel dari tekanan dalam. Sedangkan pada tumbuhan, vakuola ini mempunyai peran penyimpanan zat makanan dan penguraian zat sisa. Vakuola juga memiliki peran dalam kegiatan autofagi. Autofagi sendiri adalah suatu kegiatan dalam katabolisme yang melakukan proses pemecahan komponen-komponen sel yang tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material air dan juga protein. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat pada sel. Sitoplasma ini juga sangat berperan dalam membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Kemudian ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan adalah sel yang menyusun jaringan-jaringan yang terdapat pada tubuh hewan. Organel yang sangat berperan dalam sel hewan yaitu nukleus dan banyak dilakukan pada sitoplasma. Kemudian ada lisosom. Lisosom termasuk organel yang sangat kecil, umumnya berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Organel ini dihasilkan oleh badan Golgi dan banyak tersebar di dalam sitoplasma sel-sel hewan, terutama pada sel-sel kelenjar dan sel-sel darah putih yang bersifat fagosit. Juga terdapat pada jamur dan protista. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang akan masuk ke dalam sel tersebut, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol merupakan organel yang banyak terdapat pada sel eukariotik yang berbentuk batang silinder. Pada sel hewan, sentriol dapat membantu mengorganisasikan dan merakit mikrotubula selama terjadinya proses pembelahan sel. Sentriol disebut sebagai badan basal dalam membentuk silia dan flagella. Sentriol berperan dalam pembentukan aparatus gelendong atau spindle yang paling penting dalam mitosis maupun meiosis. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan bagian dasar eukariotik, di mana bagian-bagian organel yang terdapat di dalamnya hampir sama dengan organel sel yang pada hewan. Salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang paling penting ialah plastid atau kloroplas, sangat dalam berperan penting dalam proses fotosintesis. Organel penting lainnya yaitu dinding sel dan vakuola.
Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian dari sel tumbuhan yang terletak di luar membran plasma dan memiliki bentuk yang tebal. Dinding sel ini terbentuk dari polisakarida yang disebut selulosa dan protein lainnya yang berperan penting dalam mempertahankan bentuk sel dan melindungi sitoplasma, serta membran plasma dari kerusakan mekanis. Membran dinding sel sebagai alat transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan, dinding sel tidak ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada plastida. Plastida merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Plastida ini memiliki kromoplas yang mengandung klorofil yang disebut dengan kloroplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen. Misalnya karotin berwarna kuning, vicodinin berwarna biru, dan vicoeretin berwarna merah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.